Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya belum kompak, konsentrasinya masih buyar. Saya doakan yang membaca, menjawab salam diberi Allah kelapangan rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah tambahkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya, dan dikumpulkan di surga. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'dah, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah subuh atau jamaah kuliah subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kepada takmir Masjid Al-Manar yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kepada seluruh jamaah yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah izinkan kita bisa duduk bersama di salah satu rumahnya Allah dalam rangka memenuhi kewajiban kita selaku kaum muslimin. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi orang muslim. Bapak Ibu, panjenengan meninggalkan aktivitas yang mungkin hari ini akan ditunaikan dengan kesibukan masing-masing, dengan kerepotannya masing-masing, jenengan meluangkan waktu duduk di majelis taklim. Mudah-mudahan apa yang dilakukan menjadi bagian daripada mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang menarik. Tatkala sahabat Rasulullah yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah adalah salah satu sahabat yang sudah digaransi masuk surga, sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Abu Ubaidah adalah 10 orang yang sudah dijanjikan masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Ubaidah adalah dari 1.500 orang yang ikut Bai'atur Ridwan ketika berangkat ke Mekah, dan juga sudah Allah ridho kepadanya. Dari 1.500 orang, salah satunya Abu Ubaidah yang sudah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Abu Ubaidah adalah salah satu orang dari 30.000 pasukan muslimin ketika diberangkatkan atau berangkat bersama Rasulullah ke Tabuk, yang Allah telah mengampuni kesalahan. Artinya Abu Ubaidah adalah mendapatkan nominasi 10 orang yang dijanjikan masuk surga. 1.500 orang dari salah satu yang sudah diridhoi Allah, dan 30.000 orang salah satunya Abu Ubaidah yang sudah diampuni Allah. Yang lainnya nggak ada keterangannya. Jenengan kula nggak tahu di mana posisinya. Suatu hari Abu Ubaidah beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang doanya kurang lebih begini:
Allahumma ij'alni minal qalil. Allahumma ij'alni minal qalil. Allahumma ij'alni minal qalil. Ya Rabb, jadikanlah aku menjadi kelompok yang sedikit. Doa minta menjadi kelompok yang sedikit, menjadi jamaah yang anggotanya sedikit. Doa yang diucapkan oleh sahabat mulia Abu Ubaidah bin Jarrah didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab mendengarkan doa Abu Ubaidah merasa heran. Doa kok minta menjadi kelompok yang sedikit. Umar bin Khattab juga salah satu dari 10 orang yang dijanjikan Rasulullah masuk surga, dan juga menjadi kelompok 1.500 orang yang sudah diridhoi Allah, sekaligus dari bagian 30.000 orang yang sudah diampuni Allah. Sama-sama orang mulia keduanya. Heran kepada doanya Abu Ubaidah. Ya Abu Ubaidah, kenapa engkau berdoa dengan doa menginginkan menjadi kelompok yang sedikit? Padahal umumnya kalau kita berdoa menjadi kelompok yang banyak, jamaah yang banyak, organisasi yang banyak, tapi engkau kok pengen sedikit? Maka Abu Ubaidah kemudian menjawab dengan jawaban yang singkat, mengambil potongan Al-Quran dari surat Saba, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Bapak Ibu, panjenengan meninggalkan aktivitas pagi hari ini dengan berbagai macam kesibukannya, mudah-mudahan menjadi bagian yang sedikit itu. Artinya orang-orang yang pandai bersyukur. Makanya kita layak banyak-banyak memuji syukur kepada Allah atas taufiknya, nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswatun hasanah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sungguh kita layak mencintainya, yang sungguh kita pantas menyebut-nyebut namanya, karena kemuliaannya kita menjadi umatnya. Ada kisah menarik. Salah satunya dari 2 kisah ini yang saya sampaikan hari ini adalah, ini saya mendapatkan materi dari seorang alim, yaitu Habibah Halimah, seorang penceramah dari kalangan habaib. Beliau menyampaikan kurang lebih ceritanya begini. Suatu hari Nabi Muhammad ketika di awal-awal dakwah, beliau disakiti dengan kejahatan yang sedemikian rupa oleh orang-orang kafir. Beliau dipukuli, dicaci maki. Di suatu hari ketika beliau sedang sujud di samping Ka'bah, ada salah satu tokoh Quraisy yang menyombongkan diri dengan teman-temannya. Dia berkata, hari ini akan aku lakukan kepada Muhammad dengan menimpukkan kotoran di punggungnya. Maka kemudian dia mengambil kotoran-kotoran unta dari usus-ususnya, atau mungkin yang lainnya, kotoran unta itu yang sudah membusuk itu, kemudian dia bawa, dia popong dan ditimpukkan di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampai sujud begitu lama. Hal ini kemudian beritanya sampai kepada Fatimah, putri Rasulullah yang masih kanak-kanak. Mendapatkan berita bahwa bapaknya disakiti, maka sang anak Fatimah ini
lari mendekati bapaknya yang lagi disakiti oleh orang-orang Quraisy. Menangislah dia. Kemudian dari salah satu tangannya menyekat tangisannya. Tahu nggak menyekat? Ngucak-ucak. Salah satu tangannya menyekat dengan tangisannya sebagai seorang anak melihat bapaknya yang disakiti. Dan satu tangannya kemudian mengambil kotorannya. Dia mengatakan, wahai bapak, betapa jahatnya mereka, betapa kejamnya mereka. Maka kemudian Rasulullah setelah habis kotoran di punggungnya kemudian menyampaikan, duhai anakku, Allah akan memberi kemenangan kepada Islam. Islam akan merambah sampai wilayah Syam. Islam akan merambah sampai wilayah Irak. Islam akan merambah sampai wilayah Romawi di Syam. Islam akan merambah sampai Persia di wilayah Irak, Iran. Bapak Ibu, hari ini saya akan katakan kepada Bapak Ibu semuanya, seandainya boleh dialog di hadapan Rasulullah, saya mewakili Bapak Ibu semuanya, akan kita katakan, ya Rasulullah, Islam tidak hanya merambah di Romawi, di sekitar Persia, di sekitar Syam. Islam tidak hanya merambah di Persia, tetapi ketahuilah ya Rasulullah, saksikanlah, Islam merambah ke seluruh muka bumi, sampai ke Indonesia, sampai ke tengah-tengah kita semuanya. Makanya kita layak menyebut-nyebut nama beliau. Kita berterima kasih atas keuletan beliau, kesabaran beliau yang meniti dakwah ini sampai ke tengah-tengah kita semuanya. Bapak Ibu semuanya, atas itulah kemudian para asatid, para guru-guru menyampaikan kepada kita untuk selalu banyak mengamalkan sunnah-sunnahnya, untuk banyak menyebut-nyebut namanya, karena kita sangat berharap kelak di yaumul qiyamah bisa bertemu dengannya. Mudah-mudahan beliau mau menatap kita, mudah-mudahan beliau mau tersenyum kepada kita, mudah-mudahan beliau kemudian mengatakan ummati, ummati. Kita disebut umatnya dan kemudian dituntun oleh Rasulullah, dikiring masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu semuanya, di kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan materi yang ringan sekali. Materi ini saya mengambil dari buku yang saya buat. Buku atau apa ini Pak? Sekecil ini, buku nggak apa-apa ya? Ya, buku saku yang sekecil ini nanti akan kita bagikan semuanya. Saya berikan kepada Bapak Ibu semuanya dapat insya Allah. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengamalkan. Buku yang saya buat ini adalah buku yang saya beri judul Kumpulan Ringkas Istighfar Pagi dan Sore. Tapi jangan boleh membaca sebanyak-banyaknya. Kenapa saya membuat buku ini? Awalnya kenapa? Ini menjadi prolog atau pengantar kenapa saya membuat buku ini. Dan kemudian kenapa saya ingin mengajarkan dari buku ini. Ada kejadian sebelum saya membuat buku ini. Setidak-tidaknya pas bareng. Saya punya dua teman. Yang satunya adalah di wilayah Ngadirjo Naik, kalau boleh disebut namanya Jomprit. Yang satunya adalah teman saya di wilayah Candiroto, kalau disebut namanya Mentoh, di sekitar itu. Dua teman usianya hampir seusia dengan saya, teman saya. Yang satunya yang dari sekitar Jomprit itu dia sedang diminta dari keluarga atau tetangganya untuk pasrah nganten di
saya lupa lokasinya, tapi di Jawa Timur. Masranganten, selesai pasranganten, kemudian duduk, dia menunggu atau mendengarkan jawaban. Kan biasanya ada pasrah, nampi, betul, ada pasrah, ada tampi. Dia sedang mendengarkan jawaban dari pihak pengantin yang dari Jawa Timur itu, lagi duduk, kalau salah dari sekitar Pacitan, lagi duduk mendengarkan, dan tidak begitu lama ketika dia mendengarkan Allah panggil dia, meninggal dunia lagi masrah ke nganten di Jawa Timur pula. Tahu? Masya Allah, itu teman saya. Kemudian paginya itu teman saya juga yang lagi belajar Pranoto Adicoro, belajar di Permadani ya, Temanggung ya. Dia lagi tampil di depan, konon menurut para hadirin yang menyaksikan lagi tampil, dan tampilannya luar biasa, sampai para teman-temannya boleh dikatakan ngacungi jempol. Ketika tampil, kemudian ada gerakan yang dia ambruk, para teman-teman lagi kali ini ada penampilan latihan sampai ambruk segala macam. Ternyata itu menjadi lantaran dia meninggal dunia pula. Ada yang tahu namanya juga? Nah, ini nggak tahu. Saya kemudian merenung dari hal inilah. Dua teman yang usianya hampir sama dengan saya meninggal dunia. Maka saya kemudian membuat kesimpulan bahwa berapa banyak yang saya lihat, mungkin usia yang jauh di atas saya, mungkin usia yang sepadan dengan saya, mungkin usianya yang di bawah saya, mereka sudah berlalu dan bertemu dengan Robnya. Sebentar lagi hal itu akan datang kepada saya. Ibu bapak, sebentar lagi jenengan akan kembali bertemu dengan Allah. Kalaulah seandainya di Masjid Taklim ini jenengan dipanggil Allah hari ini jam 6:30, sudah siap belum? Loh, apa yang menyebabkan belum siap? Jujur saja, apa? Ibadahnya kurang, belum punya sanggup. Jawabannya sudah terwakili ibu-ibu bapak? Iya, bagus. Saya selalu mengatakan dimanapun berada, karena ini yang saya tulis ini kemudian hasil dari polling di hadapan jamaah dengan pertanyaan sama. Apakah Anda siap jika Allah panggil sekarang? Jawaban jamaah belum siap. Sama dengan jawaban jenengan, betul? Kemudian pertanyaan kedua, kenapa Anda belum siap? Jawabannya juga diwakili jenengan, alasannya amalnya belum banyak. Betul Bu? Apa khawatir Pak Niduli niku nikah maneh? Bapak Ibu semuanya, kalau jawaban seperti itu adalah jawaban yang memutar-mutar, nggak ada ujungnya. Jenengan ketika ditanya, apakah Anda sudah siap? Siap ini bukan berarti nekat pengen bunuh diri, nggak boleh. Tapi Allah panggil kapanpun kepada kita, Allah nggak butuh izin. Betul? Ya. Allah nggak punya alasan. Alasannya apa? Sakit, tidak sakit, nggak butuh alasan. Ketika Allah sudah pengen manggil, panggil. Betul? Nggak perlu ada alasan. Tapi kenapa ketika kita ditanya, apakah Anda siap? Jawabannya selalu belum. Apa yang menyebabkan?
Saya selalu mengatakan begini, dari wajah-wajah bapak-bapak, ibu-ibu, dari wajah-wajahnya jenengan kan rata-rata usianya kan baru 30 tahun. Kok kayak pede banget. Baik, Anda membayangkan usianya 30 tahun. Dengan kemurahan Allah, dengan taufiknya Allah, rahmatnya Allah, Allah tambah jenengan usianya 20 tahun. Sekarang jadi berapa? 50 tahun. Ditambah 20 tahun sekarang jadi 50 tahun. Dahare eco. Badane sehat. Duwe duit akeh. Weruh anak-anak nyenengake. Duit oke, awake sehat, makme enak, anak-anak nyenengake. Pertanyaannya, sudah siapkah Anda dipanggil Allah? Masya Allah, tetap jawabannya belum. Kemudian dengan kemurahannya Allah, Allah tambah 10 tahun lagi. Jadi berapa? 60 tahun. Jawaban tadi juga belum siap. Kok tetap jawab belum siap? Allah tambahkan lagi 10 tahun jadi 70 tahun lah sudah kemurahan Allah ini. 70 tahun dengan usianya. Duit oke. Barokah katanya mintanya. Awake sehat. Dahare enak. Weruh putu-putu, anak-anak sehat-sehat, seger-seger. Pertanyaannya, sudah siap meninggal dunia? Jo kapan? Padahal Allah tidak butuh alasan. Baik sehat atau sakit nggak perlu bagi Allah. Ketika Allah sudah ingin mengambil hambanya, panggil itu dia. Betul Bapak Ibu? Sakit itu adalah sebuah lantaran yang untuk memudahkan orang mengatakan kenapa dia meninggal dunia, karena sakit karena sakit itu. Allah nggak butuh itu. Tapi kita akan mengatakan mungkin karena sakit itu, betul? Tapi Allah nggak butuh. Masya Allah, jawabannya belum siap. Bukankah saya telah menyiapkan suatu materi? Yang materi itu mesti dijawab sekarang menjadi jawaban siap belum? Siap. Kok masih jawabannya dulu sama? Baik, saya akan mengulang materi ini dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya pernah menyampaikan kalimat ini. Mudah-mudahan besok kalau ketemu saya lagi, sudah siap kalau seandainya Allah memanggil ibu bapak, insya Allah siap Ustadz. Gitu ya Bapak Ibu ya. Apa yang saya sampaikan, saya selalu mengingat-ingat dan mudah-mudahan Allah kuatkan ingatan saya sampai ketika Allah memanggil saya kapanpun. Ibu, pada waktu jenengan badane ngeluh, mumet, koyone mungkin sempoyongan, tergambar nggak jenengan kemudian berpikir jangan-jangan inilah pertemuan terakhir dengan dunia? Pernah gitu nggak? Hati kok ya wis siap. Oh belum siap juga, Masya Allah. Ada rumus Bapak ini, ingat-ingat ini, diingat-ingat betul Bapak Ibu. Rumus ini sekali lagi mudah-mudahan Allah berikan kepada saya, selalu ingat. Dan mudah-mudahan Allah pun berikan kepada Bapak Ibu setelah mendengarkan saya yang kesekian kali. Ingat, apa yang menarik adalah tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan salah satu pemuda, bukan orang tua ini, pemuda yang sakit keras, Rasulullah besuk, Rasulullah silaturahim, menjenguk pemuda yang sakit tadi. Di hadapan pemuda itu kemudian beliau menyampaikan, kaifa tajiduk, priye kabare, gimana keadaanmu nak? Pemuda ini kemudian menjawab, ya Rasulullah, arjullah wa akhafu dunubi. Ingat ini, arjullah
wa akhafu dunubi. Ya Rasulullah, aku hanya mengharap rahmatnya Allah dan aku takut akan dosa-dosaku. Rahmat Allah luas tak terbatas. Ingat betul Bapak Ibu. Rahmat Allah luas tanpa batas kepada hamba-hambanya yang Allah cintai. Dosa kita terlalu banyak dibanding rahmat Allah. Tapi Allah adalah zat yang maha penerima tobat ketika hambanya bertobat. Pemuda itu mengatakan, ya Rasulullah, aku hanya mengharapkan rahmat Allah dan aku mengakui betapa banyaknya dosaku. Apa yang diingat Ibu, Bu? Itu jangan sampai lupa apa? Mengharap rahmat dan mengakui dosa. Jawaban pemuda ketika dia sakit ditanya Rasulullah dengan penyampaian gimana keadaanmu, dia mungkin menyangka bahwa pertanda kematian sudah dekat. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, aku hanya mengharap rahmat Allah dan aku mengakui dosa-dosanya. Apa sabda beliau? La yajtami anni fi qalbin bi misli hada mautini aqtahullahu ma yarjuhu wa amanu mimma yakhafu. Rasulullah menyampaikan sabdanya yang kurang lebih begini. Tidaklah terkumpul dari hamba Allah, tidaklah terkumpul dua hal dari hamba Allah. Yang satu tadi apa? Diingat-ingat itu. Apa? Yang kedua, tidaklah terkumpul pada hati seorang hamba. Hatinya itu selalu mengatakan rahmat-Mu ya Allah yang luas. Hatinya selalu mengatakan ya Allah dosaku terlalu banyak. Terkumpul dua hal ini. Maka Allah akan berikan kepada dia apa yang dia minta. Yang diminta rahmat Allah. Dan Allah akan berikan keamanan kepada dia dari yang dia takuti. Yang ditakuti? Paham? Posisi apapun, kondisi apapun, ketika melekat pada Bapak Ibu, yang diingat rahmat, ampunan, sakit jenengan. Ya Allah, jangan-jangan ini pertanda aku sudah akan meninggal dunia. Rahmat-Mu ya Allah dan dosaku. Innalillahi wa inna juga disiarkan di masjid. Seneng gak kira-kira begitu? Halo? Kok bededek kok jangan piye? Bismillah, sudah siap Bapak Ibu? Loh, kok bismillah gitu. Bismillah ya. Apa yang kita siapkan? Mengharap rahmat Allah, mengakui dosa-dosanya dan berikhtiar untuk banyak beramal. Itu yang pertama. Kenapa saya buat tulisan ini? Kemudian yang kedua, saya teringat dari sebuah tulisan atau dari sebuah keterangan seorang ulama yang masyhur namanya Hasan Al-Basri. Beliau menyampaikan kurang lebih begini. Orang muslim, orang mukmin, mereka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala semuanya. Pertanyaannya, jenengan orang mukmin enggak Bapak-bapak? Ini yang ditanya Bapak dulu. Kan Bapak itu cenderung pasif. Bapak, jenengan orang mukmin enggak, Pak? Ya, Bapak itu cenderung pasif, pemalu. Oh, sudah tanya, sudah tahu kok ditanya begitu. Mukmin ya Pak ya? Ibu jenengan orang mukminah? Wah, kan kompak kan? Bapak mukmin, ibu mukminah. Saya ringkas, jenengan adalah orang mukmin, betul? Kata beliau, orang mukmin, orang yang beriman, orang muslim, orang Islam, mereka akan masuk ke dalam surganya Allah semuanya.
Alhamdulillah. Tetapi waduh. Oh, kayak seneng-seneng kok dimilih tetapi surga itu tidak mau dimasuki orang-orang yang masih punya dosa. Jenengan punya dosa? Surga nggak mau tuh. Surga itu bersih. Surga itu suci. Surga itu tidak ada kotoran apapun, kotoran nggak bisa masuk surga. Sekecil apapun dosa nggak mungkin masuk surga. Yo gimana? Padahal kita sudah diberitakan masuk surga. Padahal surga itu nggak menerima kotoran dosa. Yo gimana? Kata beliau, orang mukmin untuk membersihkan dosanya, agar hilang dosanya, agar suci dosanya, bersih, sehingga diizinkan masuk ke dalam surganya Allah, maka kata beliau ada 4 pintu untuk dilewati. Ada 4 pintu untuk dilewati. Ada tempat pemandian untuk dijadikan mandi. Ada 4 telaga untuk dijadikan mandi. Kata beliau, yang pertama adalah orang mukmin akan diampuni dosanya oleh Allah dengan banyak-banyak bertobat, banyak-banyak membaca istighfar. Ibu, bapak, kira-kira jenengan baca istighfar bukan pengantar penutup sholat, itu kira-kira sampai 100 enggak? Sampai 100. Alhamdulillah. Aqama qala inni atubu ilallah fi yaumin mi'ata marrah. Rasulullah menyampaikan setiap hari sekurang-kurangnya aku beristighfar 100 kali. Kalau Bapak Ibu kok kurang dari 100 kali, berarti jenengan lebih pede daripada Rasulullah. Istighfar Bapak Ibu, karena ini adalah salah satu pintu untuk dimaafkan, untuk dilebur, untuk disucikan kita dari dosa-dosanya. Kemudian yang kedua adalah kita berbanyak-banyak amal solih. Banyak-banyak amal soleh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengajarkan dalam sabdanya, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Beliau mengajarkan kepada kita semuanya, bertakwalah kalian dimanapun berada, dan ikutilah dan iringilah perbuatan-perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik, karena perbuatan baik akan menutup perbuatan yang jelek. Amal soleh, banyak wasilah, banyak perantara untuk bisa beramal soleh. Salat jelas amal soleh, puasa jelas amal soleh, haji jelas amal soleh, silaturahim, tetangganya yang sakit menjenguk, tersenyum, ya, amal soleh. Ada hadis yang menarik yang Rasulullah pernah menyampaikan kepada mereka-mereka yang mungkin punya harta sedikit, dengan sabdanya, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Jagalah kamu dari api neraka meskipun kamu berinfak hanya separuh biji kurma. Separuh biji kurma. Seandainya kurma itu jenengan belinya, ini saya hitung-hitungan yang mudah. Kurma itu harganya anggap saja 60.000 rupiah. Dan kemudian bijiannya 60 biji, berarti bisa dihitung satu biji nilainya
Itu memudahkan hitungannya saja. Maka jenengan berinfak dengan separuh biji kurma berarti sama dengan berinfak 500. Ittaqunar walau bisyiki gedang goreng. Ora ono kurma. Ittaqunar walau bisyiki tahu cokol. Berarti meskipun tahu cokol dibagi sama temennya, pisang goreng dibagi sama temennya. Ibu, itu Rasul menyampaikan berinfaklah meskipun sebesar itu akan membebaskan kamu dari api neraka. Fa ilam tajidu fa bi kalimatin thayyibatin. Kalau cuma 500 rupiah tadi, kalau misalnya cuma separuh biji kurma tadi, misal separuh gedang goreng tadi, kok enggak punya ketika itu? Kok enggak bisa ketika itu? Fa ilam tajidu fa bi kalimatin thayyibatin. Maka berucaplah dengan ucapan yang baik. Ngendikanan sing sae. Ngomong sing apik itu bagus. Ibu, jenengan misalnya ditanya begini, Bu, jenengan kan pandai buat gudeg. Mbok kula diajari damel gudeg. Wah, jenengan dengan masya Allah rasanya diajarkan betul. Pahala enggak? Ini ya rahasia ya. Ngonek dodol aku nyurah laku. Berarti rahasia tuh. Jenengan punya apapun kemampuan yang jenengan mungkin tanpa infak, tapi dengan lesanya, maka itu bagian daripada sedekah. Ngomong apik, sedekah. Dan salah satu dari kebaikan-kebaikan yang banyak tadi adalah duduk di majelis taklim. Duduk di majelis, betapa banyaknya riwayat hadis yang menyampaikan kepada kita tentang kemuliaan ke majelis taklim. Bahkan selalu disampaikan para asatid insya Allah ketika mereka mengisi taklim menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berangkat taklim, maka akan dimudahkan jalan ke surga. Jalan yang paling pendek ke surga, jalan yang paling pintas ke surga, duduk di majelis taklim. Meskipun di taklim kemudian jenengan bersandar dan bismika Allahumma ahya wa bismika amin. Dapat pahala enggak? Dapat. Oleh karena itu mari kita bersama-sama berdoa bismika Allahumma ahya. Nah, itulah tentang amal soleh. Amal soleh yang kita lakukan itu adalah salah satu pintu dari pintu untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Orang muslim bisa dilebur dosanya dengan istighfarnya. Orang muslim bisa dilebur dengan dosanya dengan amal-amal solehnya. Atau yang ketiga, orang muslim bisa dilebur dosanya dengan Allah berikan kepadanya musibah. Ibu, bapak, jenengan sudah usianya rata-rata di atas 50 tahun. Biasanya kalau usia sudah di atas 50 tahun, para tetamu sudah sebagian mulai datang. Betul? Jenengan sudah berdatangan tamunya sebagian? Kolesterol, asam urat, TG, dan saudara-saudaranya. Tamu itu menyenangkan enggak? Enggak. Nah, katakan tamu rasa seneng. Tamu napa Ustadz gitu ya. Tamu-tamu tadi yang jenengan tanpa dibuka pintunya tapi masuk tanpa izin. Kolesterol, asam urat,
darah tinggi, dan keluarga besarnya dan teman-temannya. Itu ketika sudah datang kepada kita, ketika sudah datang, diterima enggak? Diterima, mau sudah datang kok. Meskipun tetap kita ikhtiar untuk berobat. Pada waktu kita mendapatkan sakit apapun, musibah apapun, sebesar apapun, yakinilah musibah, cobaan, sakit apapun yang diterima kita, maka itu bisa menjadi lantaran diampuni dosanya. Berarti sakit itu seneng enggak? Ya kalau boleh minta izin sama Allah, ya Allah ya kalau bisa diampuni dosanya ya bukan lewat pintu sakit, betul? Tapi kayaknya nggak bisa begitu Hidup itu ya ada sehat ada sakit. Delok wajahnya kok kaya suntrut, biru keju, kena ngepot to Bu ngaji kaju kok mendel mawon, loro untune Ustaz. Bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu semuanya, apapun sakitnya, mungkin di antara Bapak Ibu hari ini yang mungkin ya rodok peleng-pelengan sidik mungkin ada, diampuni dosanya itu, insya Allah. Mungkin Bapak Ibu ya nang kene ya ana rodok peleng-pelengan karo olah HP. Iki kudu rampung bayar SPP anak. Duitnya arak golek nanti peleng-pelengan ini. Ketika kerupetan, capek. Ketika itu disadari bahwa itu juga sebagai lantaran melebur dosanya. Alhamdulillah. Ibu bapak, kemudian yang keempat, Allah akan menghapus dosa hambanya, melebur dosa hambanya, mensucikan dosa hambanya. Yang keempat ini adalah dia akan dimandikan dulu di neraka. Ini mau enggak? Kalau sakit mau enggak? Maka mudah-mudahan dua pintu aja. Apa yang pertama? Berbanyak beristighfar. Yang kedua berbanyak beramal solih. Dan kalau ketiga tidak kita minta, tapi kalau datang terima. Yang keempat, kita nggak usah minta. Paham yang keempat? Apa itu? Enggak. Apa? Masuk neraka dulu. Mau enggak? Minta sama Allah. Mung kita baca salat yang meso dongonya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bakina kita minta agar kita itu cukup di dunia saja yang kita lakukan. Yang pertama dengan banyak istighfar, yang kedua dengan banyak beramal soleh, yang ketiga kalau dititipi ya diterima dengan musibah, dengan sakit. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya hormati, buku ini kemudian saya mengambil dari Al-Quranul Karim, meskipun ada satu hadis yang saya ambil dari buku ini, kemudian saya ingin mengajarkan kepada Bapak Ibu semuanya, yaitu doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Di antaranya yang kita tulis di sini, yang pertama adalah baca istighfar. Istighfar itu kan ada yang pendek, rodok panjang, bahkan panjang banget, betul ya? Yang saya tulis cukup tidak begitu panjang, saya tulis adalah bacaannya Astagfirullahaladzim yang di sini. Ibu, Bapak, Astagfirullahaladzim. Apa hikmah dibalik ketika kita banyak istighfar? Al-Quran salah satu surat di dalam surat Nuh ayat 10, 11, 12 Allah mengajarkan firman-Nya, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara
yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'alkum jannati wa yaj'alakum anhara. Saya terjemahkan bebas kurang lebih begini. Beristighfarlah kalian semuanya. Berbanyak istighfarlah kalian semuanya. Karena istighfar itu bisa menjadi lantaran diampuni dosanya. Istighfar bisa menjadi lantaran Allah turunkan keberkahan hujan dari langit. Istighfar bisa Allah jadikan dia menjadi orang yang berharta banyak. Wa yumditkum bi amwal. Allah akan tambah hartanya. Wa banin dan anak-anaknya. Maka kalau kemudian kita berbanyak istighfar, ada fadilah, ada keutamaan. Di dalam Al-Quran surat Nuh, bisa buka nanti 10, 11, 12, saya terjemahkan dengan keterangan bebas adalah berbanyak istighfar diampuni dosanya, berbanyak istighfar dilapangkan rezekinya, berbanyak istighfar ditambah-tambah hartanya, berbanyak istighfar Allah jadikan anak-anak yang banyak. Maka ada keterangan kalau sudah punya anak banyak, kalau sudah tidak punya anak lagi karena sudah usia, maka Allah berhak menjadikan putra-putranya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Istighfar yang banyak, mengadu sama Allah. Astagfirullah, kenapa anak saya kok belum begitu baik? Ngadu sama Allah. Istighfar menyebabkan keinginan kita dikabulkan. Kemudian yang kedua, di buku ini saya tulis dengan doa, mungkin Bapak Ibu yang pernah mendengarkan doa ini, yaitu Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbi ighfirli, ya Tuhanku, ampunilah kesalahanku. Wa tub alayya, dan terimalah tobatku. Innaka antat tawwabul ghafur, engkau adalah zat yang tawwab, pemaaf. Al-Ghafur, pengampun. Doa itu adalah doa yang dalam riwayatnya disampaikan sahabat. Seingat saya adalah Ibnu Umar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu hari duduk dengan sahabat itu ketika sebelum naik mimbar untuk ceramah ini, beliau didengar sahabat dan sahabat mengatakan, aku mendengar Rasulullah dan aku menghitung beliau membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 kali. Sahabat di samping Rasulullah menghitung bilangan zikir Rasulullah. Betapa sahabat ini pengen tahu banget dengan Rasulullah. Ibu bapak semuanya, apa hikmahnya zikir kayak seperti itu? Maka ada seorang alim yang mengajarkan kepada kita ketika banyak membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Maka diantaranya hikmahnya adalah ketika kita berucap, apalagi saya seorang penceramah, apalagi para guru, para ustadz, para bapak ibu yang sering ngobrol, ngomong, maka ketika banyak bacaan itu dibaca, maka Allah jadikan bacaan itu menjadi pengampun jika ucapan-ucapan itu terselip dengan kesalahan ucapan. Ucapan-ucapan itu kemudian kepleset sampai mengucapkan enggak baik, Allah berhak memberi ampunnya. Bahkan dengan doa ini menjadi lantaran Allah akan mengokohkan, menguatkan ucapan itu akan lebih didengar oleh orang lain. Berbanyak baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Kemudian yang ketiga, saya menulis dalam buku ini adalah doa yang masyhur Bapak Ibu hafal, yaitu doa yang diajarkan oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Doanya hafal Bu? Rabbana dzalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Coba kita lihat kronologi atau awal kenapa Nabi Adam ini berdoa seperti ini. Nabi Adam alaihissalam, beliau adalah seorang nabi yang mendapatkan kemuliaan menjadi makhluk dari manusia yang pertama diciptakan Allah, dan manusia yang pertama pula tinggal di surga. Nabi Adam kemudian dipesan sama Allah, pesannya wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Hei Adam, Hawa, jangan dekat-dekat pohon ini. Kamu dekat, kamu jadi orang zalim. Itu larangan. Itu pantangan. Pertanyaannya, Nabi Adam mendekat pohon itu enggak? Mendekat enggak, Bu? Tidak mendekat, ning petik. Orang bing nyepak ning amek. Tidak hanya amek ning dahar. Salah enggak Nabi Adam? Salah. Saya tidak berani mengatakan dosa, enggak berani, karena ini wilayah Nabi. Ya. Saya enggak berani Nabi Adam dosa, enggak berani. Tapi nek salah, salah, karena beliau kemudian melanggar larangan Allah. Karena itulah kemudian Nabi Adam dan Ibunda Hawa diturunkan di bumi. Dalam keterangan ulama sejarah, Nabi Adam alaihissalam itu diletakkan di wilayah sekitar India. Ya mungkin ada dekat-dekat dengan Nepal yang lagi ramai itu. Ya di daerah situ. Ibunda Hawa diletakkan di sekitar Mekah. Kedua-duanya dibimbing Allah dengan doa Rabbana dzalamna anfusana, Rabb kami telah menganiaya diri kami, dan jika tidak engkau ampuni kesalahan kami, maka kami menjadi orang-orang yang zalim. Doa ini diucapkan berulang-ulang sampai kemudian dalam tarikh, dalam kisah diceritakan tangisan Adam alaihissalam itu sampai mengalir seperti sungai. Wah, ini bukan puisi, ini mengalir seperti sungai karena banyaknya. Loh, kok bisa? Ya bisa saja. Nabi Adam itu, Bu, pernah mendengarkan saya sampaikan berapa tingginya? Tuwalluhum situna dira'an. Kalau kemudian dihitung dengan ukuran kita 60 hasta, maka ditafsirkan Nabi Adam tingginya 30 meter. 30 meter ke tangisannya sak siwur toh, teh sak siwur. Berarti tangisan Nabi Adam alaihissalam itu adalah tangisan yang mengalir gitu. Saya dimatikan, Pak. Mengalir itu. Mengalir. Tangisan yang mengalir berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Allah dengan rahmatnya kemudian diberi jalan sampai kemudian tahu kemana arah yang akan dituju dan dipertemukan dengan Ibunda Hawa di tempat yang masyhur menurut catatan sejarah, yaitu di Jabal Rahmah. Jabal gunung, Rahmah kasih sayang, tempat pertemuan bapak kita dan ibu kita. Makanya kalau yang pernah ke sana banyak lihat coret-coretan Adam dan Hawa, Paino dan Tulkiyem gitu kan. Jangan ikut-ikut loh ini. Cuma mau nih, nggak usah dibaca. Masya Allah. Jangan ikut-ikutan. Itulah tempat pertemuan menurut catatan sejarah. Disitulah Nabi Adam, Ibunda Hawa, dan doanya dikabulkan Allah, diterima taubatnya. Ulama mengajarkan, jika kita menghadapi keruwetan, kebingungan, cari mana jalannya kok nggak ketemu-ketemu, barangkali doa Nabi Adam bisa diamalkan. Paham? Ya. Kemudian di buku ini pun saya tulis doa yang Allah ajarkan kepada Nabiullah Yunus alaihissalam. Doanya gimana? La ilaha illa anta
subhanaka inni kuntum minadz dzalimin. Apa kronologinya? Apa awal ceritanya? Yunus alaihissalam adalah salah satu dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang diperintah Allah membimbing kaumnya, menuntun umatnya, berdakwah kepada umatnya di suatu kaum namanya kaum Ninawa. Di sebuah perkampungan Ninawa. Disitulah kamu dakwah, ajarilah mereka agar mereka beriman. Dalam dakwahnya sekian waktu, mungkin pekan, mungkin bulan, mungkin tahun, sekian waktu panjangnya mereka tidak beriman kepada ajaran Nabi Yunus. Nabi Yunus. Nabi Yunus. Kadang-kadang terselip Yunus sama Yusuf gitu. Saking lamanya didakwai nggak ada satupun yang beriman. Kalau kita kira-kira mutu nggak, Pak? Dikandani ora ana do gelem. Meleng bae. Malah ini kemudian mencaci maki kita. Putus asa enggak? Begitulah Nabi Yunus. Karena putus asa, mutung, maka kemudian Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan perkampungan itu, pergi sejauh-jauhnya dalam keadaan jengkel. Diperintah, diamani dakwah di sebuah tempat, mutung, nggak boleh bagi Nabi. Nek jenengan boleh nggak, Pak? Boleh. Kok boleh? Ya mungkin kita ya pas gitu ya. Nabi nggak boleh, nggak ada perintah kamu itu di sini tongkrongi, ajari mereka, iman nggak usah kamu pikirkan, yang penting dakwah nyampe, kan gitu kan? Tapi juga sifat manusia mutung, tinggalkan kaumnya, nggak ada perintah. Yunus pergi, nggak ada begitu. Nabi Yunus berarti melakukan kesalahan. Naik perahu, kemudian di perahu, di tengah-tengah lautan perahunya oleng, Bapak Ibu, karena ombak yang sangat besar. Mungkin ditambahi dengan badai, ombak yang besar kecampuran badai. Sang nahkoda kemudian membuat pengumuman. Jadi kan bayangkan menjadi anggota rombongan di Nabi Yunus ini, coba. Di kapal Nabi Yunus ini jangan bayangkan. Wahai para penumpang kapal, saya mendapatkan ajaran dari nenek moyang kami ketika menjadi nahkoda kapal. Jika kapal menghadapi kayak begini, goncangan begini, maka kami diajarkan para sesepuh-sesepuh kami adalah siapapun di antara kalian yang kami undi dan undian itu keluar akan kami buang ke laut. Kira-kira jenengan berdedek ya? Maka kemudian diundi, diberi nama, tulisan, semuanya diundi, dan yang keluar adalah Nabi Yunus. Para hadirin yang hadir itu mengatakan jangan dia orang baik, dari penampilannya, dari ujarannya, ucapannya, pakaiannya, dia orang solih. Coba diulang lagi, diulang kedua kali, yang keluar kok ngerti? Diulang ketiga kali, yang keluar lagi-lagi Yunus. Nabi Yunus paham bahwa memang beliau melakukan kesalahan kepada Allah, langsung lompat, Bu. Langsung lompat dari kapal, mereka tanpa membuangnya, lompat sendiri. Langsung Nabi Yunus ditampani gereh. Ora terima toh? Ora terima jari ini, paus jari ini. Pokok men gereh segede. Yeah. Ikan yang besar. Masuklah ke dalam ikan. Dan normalnya hewan itu kalau makan itu ada proses, mungkin nek Jawa dilolo dhisik. Nek ikan ngunyah enggak ya? Dilolo dhisik. Tapi enggak. Allah takdirkan Nabi Yunus masuk langsung ke dalam rongga, ada ruangan, disitulah Nabi Yunus. Beliau di dalam kegelapan ikan, di kegelapan dasar lautan. Betul-betul gelap kayak gitu, kemudian beliau mengingat Allah dan membaca la ilaha illa anta. Tidak ada ilah kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Aku adalah orang yang dolim. Ada pengakuan salah. Maka kemudian sekian waktu, dalam keterangan para sejarawan mengatakan 40-an hari baru kemudian
ikan itu memuntahkan. Nabi Yunus kemudian keluar dari ikan dan diberi makanan oleh Allah. Tiba-tiba ada semacam labu. Ada semacam labu di pinggir pantai, dimakan, dikunyah. Setelah kuat badannya, dengan sempoyongan Nabi Yunus kemudian, ya Rabbi, aku akan kembali ke kampung. Akan aku dakwahi, iman atau tidak iman, enggak pikir. Yang penting aku memenuhi perintahmu. Ibu, Bapak, apa yang terjadi? Kaumnya Nabi Yunus setelah 3 hari ditinggal Nabi Yunus, ada kejadian yang sangat besar. Awan kelam, langit hitam, guntur bledek menyambar-nyambar. Begitu takutnya mereka, kemudian para pemimpinnya mengatakan, wahai kami Nawa, kumpullah kalian semuanya, keluar, hewan-hewannya dibawa keluar. Hari ini kita akan meminta kepada Tuhannya Yunus, kita mohon ampun. Tiba-tiba reda dan mereka mengatakan, Yunus di mana? Dicari-cari nggak ketemu-ketemu. Mereka rindu kepada Yunus tapi nggak akan mereka temukan. Hilanglah pembimbing mereka, hilanglah guru mereka. Dan setelah sekian waktu tiba-tiba Yunus datang. Kira-kira pripun niku? Senengi ora umum. Banyak hikmah yang kita sampaikan ketika bicara Nabi Yunus, tapi intinya adalah zikir tadi. Hampir habis waktunya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah doa, yaitu doa akhir surat Al-Baqarah. Saya mengambil yang paling akhir. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Hop, sampai situ. Maksudnya jenengan sudah hafal doanya. Saya nggak akan menyampaikan panjang tentang terjemahan doa ini, tapi saya tertarik di pendek ini aja. Kalimat wa'fu anna waghfir lana warhamna, sampai situ aja. Yang lainnya mudah-mudahan ada ustadz yang menyelesaikan. Kalimat kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemudian ada urutan-urutan doa yang kita baca tadi, ada kalimat wa'fu anna. Betul? Hafal? Wa'fu anna. Apa artinya wa'fu anna? Dalam terjemahan diartikan maafkan. Saya buka kamus. Buka kamus, kok ada terjemahan hapus. Hapus. Hapuskanlah dosaku. Ngerti hapus? Hapuskanlah dosaku. Setipkanlah dosaku. Usaplah dosaku. Hapuskanlah dosaku. Maka saya kemudian menggambarkan gini, Bu, Pak, jenengan gadah putra, putri atau cucu, masih kanak-kanak nih, masih ya sekitar TK atau SD kelas bawah, nyekel potlot. Kira-kira sing dilakukan anak itu apa? Ngoret jenengan barso temboke dianyari ngarak bodo. Wah, sama anak diorek-orek, jenengan duka mboten? Duka enggak? Waduh, nasib ini. Jenengan marah tuh. Ya kalau bisa, oh yang bocah pinter kuwi ngono nggih dongane pinter ya. Maka kemudian apa solusinya jenengan? Ambil ambil penghapus, diasup hapus. Bisa hilang enggak? Bisa. Saya ulangi, bisa hilang enggak? Bisa. Wa'fu anna. Tembok yang bersih tadi ada kotoran potlot. Jadi kan dihapus-hapus, namun ditambah air, bisa hilang nggak? Bisa. Wa'fu anna, yang bersih kotor, bersih
kemudian dikotori dosa, maka kemudian wa anna. Kemudian waghfir lana, diartikan di sini adalah ampunilah. Betul ya? Ampunilah. Tapi ada yang mengartikan pula dimaknai tutup. Waghfir lana, ampunilah kami. Waghfir lana, tutuplah dosa kami. Maka saya kemudian gambarkan tadi, anak tadi yang ngorek-orek tembok tadi, jenengan sudah hapus berulang-ulang, hilang enggak? Ternyata ada yang ngedop, betul? Betul enggak? Pakai pulpen ini, ngedop, hilang enggak? Enggak. Apa yang saya lakukan? Dicat ulang, tutup kembali. Wa'fu anna waghfir lana warhamna, sayangilah aku ya Allah. Ya Allah, aku tuh dosanya banyak, ampunilah aku. Ya Allah, dosaku banyak, maafkanlah aku. Ya Allah, dosaku banyak, tetap minta disayangi Allah. Silakan diperhatikan. Kemudian masih ada doa Sayyidul Istighfar, dan kemudian saya tutup dengan sholawat. Sholawat. Ya, kalau Sayyidul Istighfar, Rasulullah menyampaikan barang siapa yang baca pagi hari 3 kali, maka jika Allah wafatkan dia di pagi itu atau sore hari, Allah akan ampuni dia. Kalau dia membaca sore hari 3 kali, kalau dia wafatkan Allah di sore itu sampai pagi, maka berlaku itu. Maka sambil dibagi-bagi. Saya berharap dapat semuanya, kalau enggak masih ada di mobil. Tenang saja. Tenang saja, saya berikan semuanya. Sambil saya menyampaikan materi, menunggu pembagian sampai merata dulu. Nanti kalau sudah merata, kita baca bareng. Nggih, pripun? Nggih, pripun? Tadi terangkan orang mukmin itu akan masuk surga. Nggih. Nggih. Dihapus ataupun dimandikan, silakan. Yang saya tanyakan, dosa diampuni, dosanya diampuni. Nggih. Dan dihapus juga, yang dimaksud dihapus itu bagaimana? Dihapus dosanya. Iya. Juga diampuni dan dihapus, itu yang arti dihapus itu yang bagaimana? Iya. Terima kasih. Iya. Bapak Ibu, kalau seartikan diampuni, jenengan punya salah diampuni, betul kan? Jenengan punya salah diampuni, paham? Berarti salah itu masih ada nggak di catatan? Ada nggak catatannya? Saya ulangi, jenengan punya salah, kemudian dimaafkan, masih ada catatan salahnya nggak? Ada nggak? Kalau dihapus, ya sudah hilang semuanya, tinggal masuk surganya saja. Sudah dapat semuanya? Hah? Ora lotro? Ya, Masya Allah. Tolong Mbak, ambilkan Mbak. Monggo. Sambil nunggu yang lainnya, kita sampaikan sedikit saja tambahan. Mohon maaf agak lama sedikit. Ibu bapak, Rasulullah mengajarkan untuk berbanyak-banyak baca sholawat, ya. Bahkan kalau kita mau berdoa pun untuk baca sholawat. Maka seandainya kalimat ini menjadi kalimat penuntun, adalah kalimat ini menjadi, kita kalau berdoa itu paling baik adalah 1, mengakui kita salah dulu. 2, ngalembono Allah dulu, muji-muji Allah. 3, mengingat jasa orang yang telah menuntun kita, yaitu Rasulullah, dengan banyak baca sholawat. Baru kita mengadu kebutuhan kita. Paham nggak? Saya ulangi ya. Pertama, mengaku kita salah dulu. Kedua, kita ngalembono, muji-muji Allah dulu. Ketiga, memuji Rasulullah, salat kepadanya, baru proposal kita naik ke langit. Minta apa silahkan. Mohon maaf ada iklan Bapak Ibu. Saya tadi masih menyampaikan materi sambil nunggu yang lainnya. Sebentar ya Bu ya. Sebentar Bapak, mungkin 5 menitan. Ini di luar konteks, di luar materi. Tapi
saya kok kemudian tertarik dengan ucapan seorang tukang sihir. Saya tertarik ucapan seorang dukun yang bertobat. Dia berkata ketika di suatu tanya jawab, setelah dia bertobat mengatakan, aku itu, kata dia kurang lebih begitu, aku itu biasa melakukan kejahatan. Maksudnya nyantet orang, membunuh orang dengan gayanya ilmu pertelukan itu. Dia mengatakan, ketika aku melakukan kejahatan itu kepada orang yang dia sudah memasrahkan kepada Allah, maka terlalu mental dan kembali teluknya kembali kepadaku. Maka tersih-tersih setelah aku kembali mencari-cari keterangan, ternyata dia membiasakan baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Bacaan itu yang paling aku takuti, kata dia. Ya, kita tidak hanya karena takut sama itu, tapi karena kita ingin mengamalkan perintahnya Allah dan Rasulnya. Baik Bapak Ibu, sebagai penutup monggo yang belum hafal, yang sudah hafal nggak apa-apa, nggak buka. Yang belum hafal silakan buka. Kita penutup pagi hari ini, mungkin coba berapa menit kita baca. Kita baca 3 kali semuanya kalimat dzikir yang kita pegang. Monggo Bapak Ibu saya tuntun bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani
خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Mudah-mudahan bisa diamalkan biar saya dapat pahalanya Bapak Ibu semuanya. Apalagi sudah tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.